Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini nih kita kedatangan lagi smartphone barunya Samsung yang gak kalah menarik. Itu alternatif HP Samsung yang ngasih pendekatan kayak build quality-nya yang oke, layarnya AMOLED dengan tingkat kecerahan yang tinggi, terus kameranya nih yang udah lengkap dengan OIS. Nanti bakal gue info ya, sestabil apa sih doi perekaman videonya. So, langsung aja, ini dia Samsung Galaxy A24. Buat video unboxingnya gue udah publish ya di sosmed gue sebelumnya, jadi teman-teman bisa mampir aja di TikTok, di Instagram, di YouTube Shorts juga udah ada gue upload ya, sama semua isinya. Tapi yang pasti aja box daripada A24 itu PP, yes. Jadi tuh nggak ada soft case, dan juga soal charger infonya sih Samsung tuh sebenarnya bakal ngasih teman-teman ya dengan output tuh sekitar 15 watt gitu. Tapi sih bahasanya Samsung selama persediaan masih ada. Jadi tetap ada charger ya, tapi terpisah gitu boxnya. Galaxy A24 ini tuh bahasanya mah kayak masuknya seri entry tapi menengahnya ala Samsung gitu ya. Karena mengingat harganya ini udah mencapai 3,5 jutaan, ya tentu beberapa orang sih berharapnya bakal lebih. Mungkin di postingan kemarin teman-teman ada yang komen sayang banget kok di harga segitu belum berjaringan 5G, atau mungkin layar tuh kok belum pakai punch hole, mana bezelnya tebel. Ya sebenarnya kayak itu balik lagi ke kebutuhan dan juga selera kalian ya. Tapi sih yang pasti aja Galaxy A24 ini itu punya desain yang menarik. Masih ngikutin tren HP-HP Samsung di 2023 ini ya, yang pakai model floating kamera warna light green ini. Gue yakin bisa jadi salah satu yang favorit ke teman-teman. Dan sebenarnya ada juga dua varian warna lainnya kayak warna hitam dan juga silver. Nah, itu bagian desainnya cakep ya. Tapi buat yang nanya, ini warna hijaunya tuh sama nggak sih Kak sama A54 yang sebelum pernah kita bahas? Kalau gue bilang sih ini sepintas sama, tapi tetep ya finishingnya tuh beda. Iya, jadi kalau yang A54 itu kan pakainya kaca dengan finishing glossy. Kalau di A24 ini dia tuh pakai bahannya polikarbonat, tentunya bakal mantulin ataupun ngasih feel tuh tetap beda gitu ya, dengan finishing tuh ala kaca sih memang yang lumayan glowing. Dan ini saat penggunaan, bila tanpa menggunakan casing ya pastinya akan meninggalkan banyak sidik jari ya teman-teman. Lanjut buat sekelilingnya pakai model flat frame design yang secara ilusi di mata terlihatnya memang tampak bulky, dipegangnya juga ya lumayan tebel gitu ya dibandingkan dengan yang model 3D Curve gitu kan. Dan ini buat yang suka pakai earphone cable, di sini untungnya masih dilengkapi dengan juga port jack audio di sini. Terus untuk bagian SIM tray sendiri tuh bisa nampung 3 slot, dimana 2 SIM plus 1 tambahan micro SD. Gimana? Wes ganteng ya tampang belakangnya. Iya, udah kayak kakak-kakaknya gitu ya. Dan kalau kita beralih ke bagian depannya, ini beberapa orang kayak langsung berkata, ya udahlah ya. Ini emang udah racikannya tuh kayak gini teman-teman ya. Kurang kekinian memang, masih pakai model Infinity EU display dan dengan hiasi bezel yang tebel, terutama bagian bawahnya yang lagi-lagi bikin beberapa orang tuh kayak geleng-geleng. Ya sebenarnya di luar dari tampang fisiknya yang mungkin kurang selera beberapa orang, tapi gue sih apresiasi banget sama Samsung tuh kayak ngasih layar Super AMOLED-nya. Jadi tuh terasa lebih manjain mata ya warnanya. Ya udah jadi rahasia umum lah untuk bagian kenikmatan daripada warnanya sendiri dari Samsung tuh udah enak banget dipandangnya, lebih nyaman gitu ya saat dipakai untuk nonton berlama-lama. Selain itu Samsung juga ngasih tingkat kecerahan layar yang juga tinggi sama kayak A34 dan juga A54 yang tingkat kecerahannya tuh hingga 1000 nits. Mantap. Ini tuh buat kita kayak jauh lebih nyaman ya pas gunain smartphone-nya saat di luar ruangan. Kayak tetap lebih jelas lah ya dibandingkan dengan seri sebelumnya. Nice. Galaxy A24 itu pakai One UI 5.1 berbasis Android 13. Lalu untuk memori bawahnya itu hanya ada satu varian, dimana dengan RAM 8GB dan ROM itu 128GB. Ini sih jatuhnya udah kayak perpaduan yang pas ya buat smartphone zaman now. Jadi kebutuhan multitaskingnya terbilangnya nggak perlu khawatir lagi. Kapasitas memori juga lega untuk nyimpen foto, video gitu ya. Pokoknya khas Gen Z lah, yang apa-apa dikit-dikit jepret video-video. Dengan perpaduan memori kayak gini harusnya sih udah aman banget. Ya kenapa tadi gue bilang dikit-dikit jepret ya, karena kamera di bawahnya sendiri tuh udah mumpuni ya teman-teman. Dimana kamera utama sendiri tuh dikasih 50 megapiksel dengan OIS ditemani dengan lensa ultra wide. Loh Kak, kok kameranya berkurang satu bagian belakangnya? Iya juga sih, tapi selagi bukan kamera pada intinya gue sih nggak masalah ya. Tapi tetap kurang Kak? Ya udahlah. Dan berikut beberapa untuk hasil foto dan juga videonya.
ini contoh rekaman kamera depannya Galaxy A24. Ya, ini rekaman kamera depannya maksimal hingga Full HD, dan kalau dipakai sambil jalan kurang lebih bakal kayak gini. Ngomong-ngomong, lipstick gue hilang. Jadi warnanya agak sedikit pucat ya. Tapi kalau teman-teman perhatiin untuk bagian detail si daun, rumah, warna coklatnya ya, warna biru-biru awan sana, itu tetap dapat ya teman-teman, walau sejatinya memang nggak sebiru itu sih. Dan coba sambil jalan kurang lebih bakal kayak gini. Silau, coba ya sengaja nih, bakal kayak gimana. Bocil seneng banget main ayunan katanya. Ya, segitu aja untuk perasa kamera depan. Guys, kalau ini contoh rekaman kamera belakangnya. Kamera belakangnya juga sama, maksimal hingga Full HD. Dan kalau kita ngerekam itu di lensa utama, kita tuh nggak bisa pindah ke lensa ultrawide ya, kayak layaknya A34 ataupun A54 gitu. Jadi kayak ya udah, lo stay di lensa utama dan pindah ke zoom 2 kali bisa sih, coba kalau kayak ultrawide itu nggak bisa. Jadi benar-benar kayak harus dari awal gitu untuk rekaman video dari ultrawide nya. Sambil jalan kurang lebih bakal kayak gini ya teman-teman. Nah sekarang ini gue pindah ke lensa ultrawide nih, jadi gue masih stop dulu ya teman-teman, terus lanjut lagi perekaman videonya. Teman bisa lihat, bisa perhatikan cangkupannya bakal lebih luas kalau pakai lensa ultrawide. Ya, memang kalau kata teman-teman kamera belakangnya berkurang satu kak, ya iya sih, tapi selagi bukan kamera ultrawide dan kamera utamanya pun masih oke, nggak masalah sih sebenarnya kalau gue berbadi ya. Toh juga kayak cuman buat pendamping doang sih biasa lensa satunya pun ya. Oke, itu tadi ya untuk hasil rekaman videonya. Tuh makin lega gitu. Oke guys, sekarang kita nyobain OIS-nya ya, kestabilannya nih sambil jalan. Anjir bocil. OIS-nya bakal kayak gimana? Gue sih gak berharap lebih ya. Ya beda lah sama kelasnya A54. Saya tidak kekejar. Ya udahlah ya, capek juga. Lanjut soal performa bawahnya, ini Galaxy A24 ini pakai Helio G99 dengan 6 nanometer. Prosesornya itu bisa dibilang ya belum lama-lama banget lah ya. Kalau teman-teman ingat pernah dipakai di Vivo V27e ataupun di Realme 10 itu ya, itu sama-sama menggunakan prosesor yang sama. Dan untuk skor AnTuTu sendiri tuh mencapai di angka 350 ribuan, angka yang udah gede. Yes, kemarin tuh gue coba untuk kebutuhan main game PUBG dan so far sih udah aman ya teman-teman. Selain performanya udah aman, baterainya pun terbilangnya ya masih aman karena dikasih baterai sebesar 5000 mAh yang bakal bisa online seharian. Dan by the way, Galaxy A24 ini tuh untuk pengecasan sendiri udah dikasih yang lumayan gede nih teman-teman, buat di kelasnya Samsung, buat di keluarganya Samsung. Tapi kalau lihat tetangga sih tetap aja terlihat sedikit kurang gitu ya. Jadi dikasih 25 watt, udah sama kayak S23 yang gue pakai. Mantap nih. Oke, itu tadi Galaxy A24, alternatif HP 3 jutaan dari Samsung buat teman-teman yang pertimbangin nih soal kenyamanan UI, update software juga kan panjang gitu ya, memorinya besar, kamera yang bisa diandelin buat hariannya, layar yang lebih manjain mata, lebih kinclong juga pada saat di luar ruangan gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman yang terganggu soal Infinity U display-nya atau soal bezelnya, ya wes terima aja, atau mau skip dulu ya bebas aja ya. Tapi di luar dari itu sih untuk bagian tampangnya ini udah cakep banget ya, udah ala-ala A54 gitu. Ya udah, segitu aja dari gue. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian dari lagi, dan saya bilang see you, bye bye.